jangkrik kan nggak tidur mas, itu makan terus. Makanya ini harus terpenuhi minumnya nih. Kalau panas itu ini kan jangkrik nggak tidur mas. Seakan-akan dia tangannya itu makan terus. Perkenalkan, nama saya Sailan, domisil di Tewel Mojorejo, Karangmalang, Sragen. Ini rumah dan kedudukan rumah saya. Dulu saya pelaut, saya pelaut. Saya bekerja di kapal, di Panama, di Amerika, 18 tahun. Saya pulang, ngapunten, pulang terus keadaan kondisi kalau nggak kerja gimana. Kita habis pulang dari kapal, kita berpikir dengan istri untuk berusaha kita menjadi pengajar pupuk dan toko obat-obatan. Lah awal itu kita kan modal udah nggak ada, habis itu kita coba-coba pinjam ke bank, pinjam ke bank. Lah utang saya dulu cuma 25 juta awal, ngapunten, tembus 7 tahun sekitar 4 miliar utang itu. 4 miliar. Pak Sailan, seorang pengusaha toko pertanian ini terjerat hutang riba hingga 4 miliar. Dalam 7 tahun dari 25 juta tembus 4 miliar hutang saya untuk pembiayaan pupuk dan obat. Iya, untuk obat pertanian, pupuk dan obat pertanian. Dulu awal ngapunten. Awal kalau kita menggunakan uang seperti kita pinjam di bank, kalau memang waktu itu kira-kira kalau belum ada separuh setoran itu nggak terasa. Ternyata ngapunten kita udah separuh setoran naik sampai akan melunaskan, itu ternyata nggak bisa. Nggak bisa, yang saya rasakan nggak bisa, nggak tahu ada ganjalan apa kok ini untuk dihitung. Ini sebenarnya usaha jalan usaha jalan itu ternyata ngapunten untungnya itu untuk membiayai bunga bank itu nggak nyampe. Keuntungan dari beberapa toko yang dimilikinya ternyata tidak cukup menutupi bunga dari pinjamannya. Dan kendalanya apalagi ternyata di kondisi keluarga itu semua saya pinjam lagi, top up lagi untuk membuat baru cabang-cabang. Ternyata pembiayaan seperti itu, contoh yang kemarin toko dibobol maling habis-habisan. Cabang saya dibobol maling habis-habisan. Pembiayaan dari awal itu dari perbankan, semua itu ternyata kita untuk dibelikan barang, untuk dikerjakan orang. Contoh toko dibobol maling, ditipu orang yang luar biasa. Alhamdulillah di titik itu kita merapatnya ke Masjid Raya Apalah. Masjid Raya Apalah. Pertama juga kita nggak tahu mau sharing kemana. Ternyata kita punya sedikit uang untuk dititipkan ke Mas Liksa. Sedekah sedikit Mas Liksa lah. Mas Liksa dikenalkan dengan Pak Kusnadi gitu Mas. Saya berhentinya total itu satu gini Mas. Itu terasa yang selalu menoos saya itu satu yang menjadi saya teringat sampai sekarang itu anak saya dua-duanya 1 bulan sakit 6 kali. Sakit 6 kali dan kondisi saya ini habis dioperasi, ini mengganti tulang dari dengkul sampai mangkuan ini habis diganti semua. Wong orang ini yang mengantar aja dulu orang Apalah juga. Ke rumah sakit ortopedi itu yang mengantar ke sana itu juga orang Apalah juga. Dibantu dengan pihak Apalah. Saya mendapatkan seperti gini Mas, mendapat teguran. Posisi saya itu sakit Mas, sakit nggak tahu ya. Seakan-akan itu jiwa ini menolak apa yang kita makan, perlu ini menolak kenapa? Jiwa ini kok nggak mau, posisi badan tuh seakan terasa sakit semua Mas. Perut sakit, semua sakit, pikiran sakit, semua sakit.
Bapak dua orang anak ini merasa mendapat teguran atas riba yang masuk ke dalam perut keluarganya dengan diberikan cobaan sakit hingga berkali-kali. Saya salut, nggih. Tim apalah, saya ingat sekarang. Posisi saya dalam kondisi pewarah. Kita didatangkan anak yatim. Pertama 40 anak yatim, kedua 50 anak yatim. Kita untuk datang ke apalah, untuk mengangkat tangan semua, dibantu dengan anak-anak yatim dari Muhammadiyah. Alhamdulillah. Riba itu dosa yang sangat besar. Al-Baqarah 275 sampai 279 itu menyebutkan riba itu bila mana kita selaku orang muslim sudah tahu kalau nggak berhenti, padahal riba itu 1 dirham itu kalau diuangkan kita sekarang rupiah itu cuma 75.000, ternyata 75.000 itu 1 dirhamnya itu sama dengan kita menjinai ibu kita sendiri 36 kali. Saya nggak mau. Saya udah buat dolim, buat dosa besar, makanya namanya riba tetap saya nggak mau. Karena apa? Riba itu ternyata di prospek ke belakang itu ternyata ajarannya orang-orang Yahudi. Kemarin ada tamu dari mana nih? Saracen atau mana? Itu gantung mas. Itu mempunyai hutang belum ada yang menghandle lah. Itu masih mempunyai anak yang kecil, ngapunten ya. Anak kecil 2. Dia ditekan dengan beberapa arah dari beberapa pinjaman. Dia sempat ngapunten nggih, beli bahasane dadung niku napa? Bandet niku, senar niku. Tenggene toko komplit. Toko komplit beli sekitar 3 meter. Itu mau bunuh diri nggak bilang sama anak istri gitu, nggak bilang sama anak istri. Dia jam 12 malam, anak istri udah tidur. Ternyata dia posisi itu bikin gantung sendiri itu dia ternyata memang Allah itu belum mengendaki mati. Itu talinya putus mas, padahal itu talinya segini loh. Tali benernya segini, orangnya ada. Itu jamaah masjid apalah. Ya alhamdulillah kita dekati, kita handle, kita kuatkan. Ya alhamdulillah, contoh itu mas. Contoh itu. Lah kemarin itu ada dari Satpol PP ya, dari Satpol PP Mbak Ida dari Nguwer dulu dengan keluarga nggak harmonis. Padahal suaminya itu orang yang mempunyai pendidikan yang luar biasa. Dia di sipil, teknis bagian gambar. Pernah juga dia menggarap jalan tol Sragen, Solo Sragen. Dalam keadaan ya mungkin ada beberapa yang dibatal akad seperti itu. Lah kita Mbak Ida tuh merapat ke apalah, ketemu saya, alhamdulillah hitungan 2 minggu. Materi yang saya sampaikan, materi yang dari Pak Kusnadi, alhamdulillah sekarang suaminya menjadi konsultan di perusahaan besar. Di mana? Di Magelang. Sekarang dipindah ke Grobogan. Bisa tiap minggu pulang. Menjadi konsultannya di perusahaan proyek besar di Grobogan. Walah mas, alhamdulillah mas. Nikmatnya orang hidup bisa berbagi mas. Saya udah lama nih diajarkan dengan orang tua. Mulai dulu nih mas, saya merangkul anak-anak yatim mas. Masya Allah, saya berangkat dari anaknya orang nggak punya, melihat anak-anak yatim piatu ditinggal bapak ibu, ditinggal mati bapak dan apa ibunya. Saya nggak gimana nih, sampai saya ini sampai sekarang, seandainya saya diizinkan Allah menjadi orang sukses yang berkah-berkah, harta itu saya enggak, bukan untuk ditumpuk mas. Nanti semua insya Allah saya akan berbagi besar-besaran. Menikmatnya bisa berbagi mas. Karena apa? Insya Allah nanti kita tujuan kita cuma di akhirat nih mas. Tujuan kita di akhirat, kita mencari ridhonya Allah. Insya Allah kalau kita bisa membantu seseorang, bisa memberi seorang, paling enggak saya nanti di pertanggungjawaban di akhirat nanti gitu, ditanya Allah, ada amalan baik sedikit lah untuk saya pertanggungjawabkan di sana. Paling enggak, biasa orang menanam pasti akan menuai hasil.
Kalau nggak saya, insya Allah anak-anak saya lah yang bisa memenuhi hasilnya nanti. Memang saya nggih ngapunten, saya ini nggak ada yang kebetulan Mas. Memang nggih saya akan memperbaiki diri. Kalau bisa insya Allah, kalau kita udah dimudahkan, diberi rezeki yang al-barakah untuk sedekah, insya Allah jujur-jurang masalah. Kedepannya minta doanya aja nggih. Menikmat orang hidup tuh bila mana satu gini Mas. Satu, saya posisi itu melihat keluarga gitu. Nah untuk uang Mas itu nomor habis. Iya oke, kita butuh. Tapi bila mana kita posisi keluarga yang benar-benar itu, kita melihat posisi pas anak makan Mas. Anak makan bisa menikmati walaupun ngapunten lauk cuma seadanya. Anak itu anak istri bisa menikmati makan walaupun lauk segitu. Itulah saya merasakan bahagianya luar biasa. Mohon kepada teman-teman yang mau mengharap ridhonya Allah, mau mengharap surganya Allah, sisihkan rezeki. Sisihkan rezeki. Tapi sisihkan rezeki ini kepada orang yang tepat, bukan ke orang yang nggak tepat. Lain nanti. Kalau kita diposisikan rezeki yang orang yang tepat, insya Allah bermanfaat. Contoh, kita bisa memberi contoh. Kita seperti saya, ada uang seberapa kita masukkan ke lasismu. Lasismu ternyata mempunyai hiasan yang luar biasa nggih, untuk menyantuni anak yatim, untuk sekolah, untuk apa. Biar nanti kita napa nggih? Biar ada manfaat, biar nanti amal itu bisa nanti mengalir ke kita. Itu. Ya Mas nggih. Mudah-mudahan ya insyaallah saya minta doanya juga bisa menjadi orang yang amanah. Kenapa? Cuma mengharap ridhonya Allah, kita menjadi orang muslim yang sebenarnya Mas.